apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Makassar bersama saya Agisa Febila. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda berikut 3 berita utama hari ini. Berbagai jenis benda tajam ditemukan di sejumlah blok narapidana Lapas Kelas 2 Maros saat inspeksi mendadak. Harga minyak kita semakin mahal. Pedagang makanan di Kabupaten Goa perkecil ukuran makanan jualannya. Ribuan kaum muslim di Kabupaten Pinrang ikuti pawai ta'aruf menyemarakan bulan Muharram 1446 Hijriah. Inspeksi mendadak sidak ke sejumlah blok narapidana dilakukan petugas Lapas Kelas 2 Maros. Dari hasil sidak ini, petugas menemukan berbagai jenis benda tajam. Seluruh barang temuan yang bisa dianggap membuat gangguan keamanan ini disita untuk dimusnahkan. Satu persatu blok tahanan narapidana diperiksa secara mendadak oleh petugas gabungan Lapas Kelas 2B Kabupaten Maros Rabu malam. Puluhan petugas lapas ini menggeledah narapidana dan memeriksa ruang tahanan guna mendeteksi dini terjadinya gangguan keamanan di ruang tahanan. Dalam penggeledahan ini, petugas menemukan sejumlah barang yang tidak diperbolehkan berada di dalam kamar hunian, yaitu berbagai jenis benda tajam seperti kaca, kabel colokan, sendok besi, korek, cutter, gunting, paku, dan gelas kaca. Kepala Lapas Kelas 2 Maros mengatakan, sidak rutin ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan keamanan dan ketertiban di dalam lapas, serta mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Ini kami lakukan tidak hanya kali ini dan bukan yang pertama kali. Kami sering lakukan kegiatan semacam ini, tidak mengenal waktu. Ya. Kadang-kadang kami laksanakan pukul 23.00, kadang kami laksanakan subuh hari, kadang-kadang sore hari, pagi hari, dan saat ini dilaksanakan setelah Isya, ya. Dan blok yang kami laksanakan ini tanpa tanpa ada pemberitahuan ya kepada warga binaan, kami melakukan kegiatan ini, dan inilah hasil yang bisa kami indikasi berpotensi mengganggu keamanan, ya. Setelah melakukan penggeledahan ke ruang tahanan, seluruh temuan barang bukti ini lalu dikumpulkan untuk dilakukan penyitaan. Sidak rutin ini untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta memastikan lingkungan yang aman bagi 263 warga binaan. Raisa Abu melaporkan dari Kabupaten Maros. Sejumlah pengendara nekat berbalik arah untuk menghindari razia yang digelar Satuan Lalu Lintas Polres Pinrang pada hari Selasa. Tidak hanya itu, ada pula pengendara kendaraan yang memilih untuk berhenti di pinggiran jalan dan di depan warung agar tidak diperiksa oleh polisi. Sejumlah pengendara berbalik arah atau berhenti di depan warung untuk menghindari pemeriksaan petugas Satuan Lalu Lintas Polres Pinrang yang sedang menggelar razia pada Selasa lalu. Meski demikian, tidak semua pengendara berhasil meloloskan diri dari pemeriksaan petugas. Kasat Lantas Polres Pinrang mengatakan, tindakan yang dilakukan oleh pengendara itu membahayakan diri sendiri dan pengendara lain karena tiba-tiba membalikkan arah kendaraan. Padahal tidak semua pelanggaran diberikan tindakan, namun lebih mengedepankan edukasi untuk taat berlalu lintas. Yang balik arah, saya harapkan masyarakat jangan balik arah, membahayakan bagi pengendara lain. Kalau ada pemeriksaan begini, silakan, nanti kita edukasi saja. Bagi mereka yang tidak lengkap itu diberikan edukasi juga. Ya, yang tidak lengkap kita berikan edukasi untuk tertib berlalu lintas. Selain memeriksa kelengkapan administrasi kendaraan, petugas juga memberikan edukasi kepada pengguna jalan agar taat berlalu lintas. Anda ada SIM-nya? Oh, enggak bawa SIM. Memang belum urus? Belum. Usianya sekarang berapa? 22 tahun. Berarti mahasiswa ya? Tapi belum punya SIM, makanya dikasih singgah di sini. Jenis pelanggaran yang banyak dilakukan oleh pengendara diantaranya tidak menggunakan sabuk pengaman bagi pengendara roda 4, sementara pengendara roda 2 didominasi karena ketidaklengkapan administrasi kendaraan seperti SIM dan STNK. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang.
Harga minyak kita di pasar tradisional Kabupaten Maros melonjak tajam. Tak hanya mahal, stoknya pun kini berkurang dan mengalami kelangkaan. Pedagang pun berharap kelangkaan minyak dapat teratasi sesegera mungkin. Sudah sebulan harga minyak kita berbagai ukuran mengalami kenaikan di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Maros. Seperti di pasar tradisional modern Buta Salebangan di Kecamatan Turikale Senin lalu. Minyak kita 1 liter saat ini dijual dengan harga Rp17 hingga Rp18.000. Sebelumnya hanya Rp14.000 sesuai dengan harga eceran tertinggi. Sementara untuk ukuran 2 liter saat ini tembus di angka Rp38.000, sebelumnya Rp35.000. Tak hanya mengalami lonjakan harga cukup tajam, kini stoknya pun diakui pedagang mulai mengalami kelangkaan. Pasalnya, pengiriman dari distributor sudah tidak ada. Adapun saat ini yang masih dijual oleh pedagang merupakan stok lama. Sekarang agak naik ya. baru agak susah. Susah stoknya juga. Sekarang harganya berapa, Bu? 37 yang 2 liter. Ya, 38 38 yang 2 liter. Sebelumnya harga berapa, Bu? 36. 35 ya. Berarti naik sampai 3.000 ya, Bu. Terus kalau yang 1 liternya? 1 liternya berapa? 17. Dari harga sebelumnya? 14. Apa, Bu, yang menyebabkan itu sampai naik, Bu? Atau kurang stok atau gimana? Kurang memang yang datang barangnya ya. Sudah berapa lama itu, Bu? Sekitar 1 bulanan. 1 bulanan ya. Tak hanya minyak kita, minyak goreng curah pun mengalami kenaikan dari Rp11.000 per kilogram, kini menjadi Rp14.000. Pedagang pun berharap agar harga minyak kita dan stok di pasaran bisa kembali normal. Pasalnya banyak masyarakat yang kini bergantung dengan minyak kita. Raisa Bu melaporkan dari Kabupaten Maros. Dampak meroketnya harga minyak goreng bersubsidi minyak kita di Kabupaten Goa sangat terasa bagi pengusaha UMKM. Seperti penjual donat dan penjual telur gulung. Mereka terpaksa menyiasatinya dengan memperkecil ukuran jualannya agar bisa tetap bertahan di tengah melambungnya harga minyak kita yang mencapai Rp18.000 per liter. Imbas kenaikan harga minyak goreng rakyat bersubsidi minyak kita di pasaran sangat dirasakan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Kabupaten Goa Rabu lalu. Sejumlah UMKM bahkan mutar otak agar dagangannya tetap laris, namun dengan harga yang sama. Meskipun saat ini harga minyak kita telah menembus di harga Rp18.000 per liternya. Seperti pengusaha donat, karena minyak goreng menjadi bahan utama dalam jualannya, ia menyiasatinya dengan ukuran donat yang diperkecil. Adonan biasanya untuk membuat 1.000 donat kini hanya bisa menghasilkan 960 donat sekali produksi. Bahkan keuntungan dari jualan harus dialihkan untuk menambah modal berjualan dengan membeli 3 bahan utama yang mengalami kenaikan harga seperti minyak goreng, telur, dan terigu. Dampaknya itu pengeluaran saya itu masih bertambah, tapi saya itu tidak bisa mengubah harga. Karena berpengaruh juga di pembeli kalau saya rubah harganya, jadi saya kali saja dengan ukuran donatnya itu dikasih kecil. Dikasih kecil? Iya. Ini yang kita butuhkan berapa liter memang dalam satu hari ini? 12 liter. 12 liter. Yang kita dapatkan per liter sekarang berapa harganya? 18.000. 18.000. Iya. Dulunya berapa? 15.000. 15.000. Pedagang telur gulung juga merasakan hal yang sama. Kenaikan harga minyak kita membuat mereka harus menyiasati jualannya agar tetap laris. Ia juga menerapkan strategi yang sama, yakni dengan mengecilkan ukuran jualannya. Sementara itu, salah satu pedagang mengaku masih menjual harga minyak kita di harga Rp16.000 per liternya. Meskipun di tempat lain harga minyak kita telah berada di harga Rp18.000 per liternya. 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu. Ya sambil naik. Ibu harganya berapa sekarang, Bu? Per dosnya itu 180. 180 untuk Iya. perkemasan berapa, Bu? Untuk Ecerannya 16. 16.000, Mbak ya. Iya. Yang dijual sebelum naik. Sebelum naik itu per dosnya 164. Diambilkan per dos. 164. Ya naik 180. Untuk ecerannya, Bu? Eceran 14 naik ke 16. 14 naik 16 ya.
naik 2.000 per liter. Naik 2.000, baik. Untuk di kemasan sendiri belum berubah, Bu ya? Belum. Masih tulisan 14. Belum, masih eceran 14 yang di kemasannya. Kementerian Perdagangan masih menyesuaikan harga eceran tertinggi HET minyak kita menjadi Rp15.500 per liter. Namun di pasaran, pedagang lebih dulu menaikkan harga hingga Rp18.000 per liter. Kenaikan harga itu tentu sangat berdampak bagi pengusaha UMKM. Adi Umar Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa.